Mendongkrak perekonomian sudah sangat banyak dilakukan. Pemerintah sebagai bapak tentu tidak menginginkan rakyatnya menderita. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pasti akan dikeluarkan. APBN yang dirombak di tengah jalan, dana digelontorkan secara masif, stimulus fiskal digelontorkan, dan hal ini berguna untuk katalis perekonomian hingga menyebabkan pembengkakan dan bahkan defisit anggaran. Semua itu semata-mata untuk masyarakat. Pengorbanan itu hanya untuk masyarakat. Maka seharusnya di masa pandemi ini tidak ada peningkatan jumlah kriminalitas. Hal ini yang melatar belakangi mengapa musik kita pada hari ini dapat terjadi. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah sangat menyesali tingginya kriminalitas di masa pandemi COVID-19. Permasalahan di sini adalah pengorbanan dan keputusan pemerintah yang sudah sangat banyak, yang bahkan menyebabkan utang besar-besaran, malah seolah-olah yang dialokasikan untuk bantuan bagi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat seperti BLT dan lain sebagainya itu seolah-olah dianggap tidak ada, terkesan dianggap tidak ada dan malah menyalahkan tekanan ekonomi dan sosial pada meningkatnya tingkat kriminalitas. Status quo yang terjadi pada masyarakat kali ini adalah kebijakan yang ada memang tidak dapat dipungkiri merupakan kebijakan yang menguntungkan masyarakat seperti BLT dana desa, bansos sembako Jabodetabek dan lain sebagainya. Hal ini sekali kami tekankan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya lower class dan masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Masuk kepada definisi kami, tekanan ekonomi merupakan pressure pada daya beli, penurunan dan bahkan kehilangan pendapatan yang menyebabkan seseorang dapat merasakan frustasi atau tekanan yang kemudian melakukan hal yang di luar nalar dan akhirnya akibat dari terhimpitnya kondisi. Hal ini berhubungan dengan tekanan sosial yang pada di sini adalah ketidakmampuan dalam ekonomi tadi akan menyebabkan kemiskinan yang merupakan momok yang sangat menakutkan dalam masyarakat, yang akan menyebabkan peer pressure. Orang-orang tidak akan mau jatuh miskin, orang-orang tidak akan mau kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sementara kriminalitas adalah satu tindakan di luar nilai norma-norma dalam masyarakat. Masuk kepada argumen kami, yang pertama adalah pemerintah telah membuat kebijakan yang proaktif. Mengapa? Karena pemerintah sekali lagi sejatinya adalah wajib menolong masyarakat dan tidak boleh membiarkan mereka susah. Pandemi COVID-19 merupakan suatu masalah krusial yang harus segera ditangani. Maka dari itu pemerintah akan mengeluarkan kebijakan seperti antisipasi untuk daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK, mempertahankan produktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Maka dari itu kebijakan tersebut sebenarnya semata-mata untuk eksistensi negara juga, karena salah satu eksistensi dari negara adalah masyarakat. Kebijakan itu sebenarnya sudah dipertimbangkan. Ada syarat khusus yang dapat yang mengutamakan masyarakat lower class dan masyarakat yang memang terkena dampak COVID-19, sehingga tidak akan semua orang bisa mendapatkan bantuan secara cuma-cuma. Hanya orang yang memang terdampak. Contohnya saja adalah BLT dana desa. Salah satu syaratnya adalah orang tersebut harus kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19. Pun apabila kontra mengatakan bantuan tidak merata dan lain sebagainya, pasti akan ada evaluasi dari kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah akan mengevaluasi dan mengcover lagi orang-orang yang merasa dirugikan, karena hakikatnya kebijakan tidak dapat memuaskan semua pihak, tapi akan selalu ada evaluasi pada kebijakan tersebut. Dan pemerintah tidak akan mungkin membiarkan kriminalitas tinggi karena dapat menyebabkan konflik, rasa keamanan berkurang yang merupakan hak masyarakat, merasa tidak nyaman, dan hal ini tidak mungkin terjadi. Contoh dari kebijakan yang memang pemerintah yang memikirkan kebijakan-kebijakan, contohnya adalah kebijakan PSBB jilid 1 yang memang kami akui benar-benar melumpuhkan ekonomi seperti mulai tutup dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah pun peka dan akhirnya membuat kebijakan new normal, yang mana di sini orang-orang boleh bekerja dan wisata dibuka dan lain sebagainya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga tidak ada alasan berbuat kriminal karena orang-orang tetap bisa bekerja. Kami tekankan new normal, orang-orang tetap bisa bekerja. Pun apabila kontra mengatakan beberapa daerah itu ada PSBB lagi, tetapi jilid 2 dari PSBB sudah dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat. Mal boleh buka dengan jam tertentu, Gojek boleh beroperasi dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tidak ada alasan kriminalitas dapat terjadi pada era pandemi ini. Yang kedua adalah argumen kami meningkatnya kriminalitas tersebut pure hanya asumsi belaka, karena yang sebenarnya merupakan hal utama itu karena moral orang apabila sudah bobrok mau dibantu bagaimanapun tentu akan sulit. Moral individu itu tidak bisa dikendalikan, pemerintah tidak bisa mengendalikan individu. Apabila mereka merasa kekurangan dan selalu ingin mencuri, tentu akan tetap terjadi. Moral tersebut apabila sudah tertanam akan sulit kehilangan, karena moral berpengaruh pada perilaku dan pengambilan keputusan seorang individu. Apabila jelek ya tentu hasilnya akan jelek.
di era new normal ini sudah kami tekankan sekali lagi sudah bisa bekerja, maka dari itu tidak ada alasan untuk berbuat kriminal dan tekanan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Itu best scenario yang kami tawarkan, yaitu pada new normal meski orang yang gajinya dipotong, tidak dapat bantuan dan lain sebagainya, itu mereka tetap bisa cari uang. Sementara worst scenario adalah kriminalitas tetap ada, tapi asumsi belaka dari tekanan sosial dan ekonomi itu karena pemerintah telah memberi bantuan. Terima kasih. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif bagi masyarakat seperti pengangguran yang terus meningkat akibat banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan secara besar-besaran, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai untuk diterapkan di era pandemi sekarang, hingga penurunan ekonomi yang terus terjadi di masyarakat menyebabkan kriminalitas menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan untuk terjadi di era pandemi sekarang. Pemerintah memang telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam upaya untuk menangani pandemi ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah pengimplementasian dari kebijakan-kebijakan tersebut masih sangat kurang. Status quo yang terjadi sekarang juga menunjukkan bahwa penurunan ekonomi yang terjadi di masyarakat menyebabkan polemik baru dalam masyarakat, khususnya di masyarakat kelas menengah ke bawah, di mana masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Memasuki kriminalitas dapat kita definisikan sebagai tindak kejahatan yang dapat membahayakan orang lain. Tekanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penurunan atau kehilangan pendapat yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami stres dan melakukan hal di luar kendalinya akibat terhimpit kondisi. Permasalahan yang dikeluarkan oleh tim pemerintah tadi menyatakan bahwa dalam upaya untuk menangani COVID-19 ini, seperti contohnya menangani kriminalitas, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan. Namun permasalahan sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut masih banyak mengalami kekurangan di bagian implementasinya. Sepertinya akan saya jelaskan di argumen saya kali ini. Argumen saya yang pertama yaitu kebijakan pemerintah masih banyak mengalami kekurangan di bagian implementasinya, seperti kebijakan pemerintah untuk pembebasan napi. Kebijakan Kemenkumham yang secara nasional membebaskan kurang lebih 36.000 napi dalam program asimilasi untuk mencegah pandemi COVID-19 masuk ke dalam lapas. Para napi yang awalnya dibebaskan ini akan diberikan petugas pengawasan. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terrealisasikan karena jumlah napi yang dibebaskan tidak sesuai dengan jumlah petugas pengawas yang akan ditugaskan. Hal tersebut terbukti dengan adanya Joko Triyono, yaitu napi yang bebas karena program asimilasi pemerintah kepergok mencuri motor milik salah satu pengunjung di lapak buah-buahan di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk melepaskan napi ke khalayak umum merupakan bukan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di era pandemi sekarang. Hal ini juga didukung dari argumen Mabes Polri yang menyatakan bahwa sampai dengan bulan Mei lalu sebanyak 106 narapidana kembali melakukan tindak pidana. Selanjutnya itu bantuan sosial. Bantuan sosial yang semestinya telah teralokasikan kepada masyarakat luas pada bulan Maret lalu, di mana pada bulan Maret lalu merupakan bulan di mana masyarakat mengalami puncak kecemasan akibat pandemi ini, dan pada bulan Maret lalu perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tetapi pada kenyataannya implementasi pengalokasian dari bantuan sosial tersebut baru dapat terrealisasikan setelah bulan Mei. Waktu terhambat selama 2 bulan merupakan waktu yang cukup panjang, dimana kalau kita pikirkan dalam waktu 2 bulan tersebut bagaimana nasib masyarakat yang memang tidak memiliki bahan-bahan makanan pokok untuk melanjutkan kehidupannya. Lantas jalan pintas apa yang akan dia ambil? Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah mengenai PSBB. Akibat dari adanya PSBB, banyak dari perusahaan dituntut untuk mengurangi jam operasionalnya. Perusahaan yang biasanya dapat beroperasional dari selama 8 hingga 10 jam harus dibatasi menjadi 4 hingga 6 jam, sehingga hal tersebut menyebabkan banyak dari perusahaan mengalami penurunan omset. Maka perusahaan dipaksa untuk mengambil kebijakan, yaitu mengurangi atau merumahkan sebagian besar dari pegawainya. Hal tersebut mengakibatkan pengangguran yang meningkat. Selanjutnya yaitu argumen saya yang kedua, yaitu terguncangnya perekonomian masyarakat. Akibat terguncangnya perekonomian masyarakat yang terjadi akibat pengangguran seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pendapatan. Akibat masyarakat yang tidak memiliki pendapatan inilah masyarakat menjadi gelisah. Dengan kondisi tekanan ekonomi inilah masyarakat menjadi memilih jalan pintasnya.
Best skenario yang dapat saya tawarkan pada mosi ini yaitu untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat terrealisasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awalnya sehingga tidak terjadi kekurangan lagi. Apabila best skenario ini tidak dapat diterapkan dengan baik, maka kemungkinan terpuruk yang terjadi yaitu kriminalitas akan terus bertambah, bahkan dampak negatif lainnya dari pandemi ini bahkan terus bertambah. Oleh sebab itulah sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak menyetujui mosi pada hal kali ini, yaitu ini misalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial di masa pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan alur perdebatan kita pada hari ini dan mengelaborasikan apa yang telah disampaikan oleh tim pro dan tim kontra. Tim pro melatar belakangi mosi perdebatan pada kali ini adalah tingkat kriminalitas yang tinggi terjadi di era pandemi COVID-19 bukan dilatar belakangi oleh adanya tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Argumentasi pertama yang mereka bawakan bahwasanya adalah sudah adanya kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat, seperti bantuan langsung tunai, pemberian intensif UMKM berupa dana stimulus yang ditujukan adalah untuk penanggulangan PHK, kartu prakerja dan lain-lain. Sehingga pemerintah memang sudah mengeluarkan persiapan untuk menanggulangi dampak COVID-19. Sehingga mereka meyakini dengan adanya kebijakan tersebut seharusnya sudah tidak ada terjadinya kriminalitas. Yang kedua adalah penyebab kriminalitas tersebut adalah moral masyarakat. Sehingga apa saja yang di kebijakan pemerintah itu ditanggapi oleh masyarakat secara tidak benar, sehingga mereka mencari jalan mudah untuk meningkatkan kriminalitas bukan dilatar belakangi oleh tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Mereka menawarkan win-win solutionnya adalah new normal dengan pengawalan yang ketat dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat bisa melakukan kehidupan sehari-hari dan survive kembali di era new normal ini. Bertolak belakang dengan tim pro, tim kontra melatar belakangi bahwasanya tingkat kriminalitas yang tinggi ini dilatar belakangi oleh tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Ada dua argumentasi penting yang dibawakan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah dirasa kurang efektif. Kebijakan pemerintah memang sudah dirasa sangat bagus, tetapi pada faktanya di lapangan masih ada kendala-kendala dan juga hambatan-hambatan yang terjadi, seperti bantuan langsung tunai yang tidak tepat, kartu prakerja yang kurang efektif, dan juga pelepasan narapidana, sehingga itu membuka peluang untuk adanya peluang melakukan kriminalitas. Selanjutnya adalah penurunan perekonomian masyarakat di era pandemi COVID-19 ini sangat menurun dikarenakan adanya PHK, sehingga PHK menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga itulah yang dikatakan oleh tim kontra sebagai penyebab adanya kriminalitas di era pandemi COVID-19. Mereka menawarkan bahwasanya win-win solution dari mereka adalah untuk mendampingi, mengawasi, dan juga memberikan dampingan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga adanya kepastian terhadap kebijakan tersebut. Nah, Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di sini harus adanya kerjasama di dua belah pihak antara pemerintah dan juga rakyat. Karena di sini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang sangat bagus. Nah, di situ kita sebagai rakyat harus juga mengikuti dan juga mengawasi apakah kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, selanjutnya di sini masyarakat juga harus sadar kita di era pandemi COVID-19 ini tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar dengan melakukan moral-moral yang buruk sehingga meningkatkan kriminalitas itu meninggi.